Kita mulai dari IHSG. Saat ini IHSG masih berada dalam fase downtrend. Indeks pada hari ini sudah mulai berusaha untuk rebound setelah sebelumnya selama 5 hari terakhir IHSG sudah mulai agak stabil dan sudah cukup kuat untuk bertahan di atas daerah supportnya. Namun ini belum menandakan bahwa market sudah akan mulai masuk ke fase uptrend. Karena pada saat ini masih ada garis downtrend line yang perlu ditembus di level 5.870. Strategi kita dalam beberapa hari ke depan ini sebaiknya kita bermain agak cepat karena market mungkin masih akan berfluktuasi sambil kita juga menunggu kepastian arah pada saat market berhasil break garis downtrend lainnya. Saat ini fokus saya masih berada di saham telekomunikasi dan saya juga sudah mulai memperhatikan saham-saham di sektor tambang yang saat ini sudah mulai berusaha untuk break garis downtrend lainnya. Oke, saya akan bahas dulu dari sektor basic industry. Kita mulai dari BRPT. BRPT saat ini masih downtrend. Harga pada saat ini memang masih berada di daerah supportnya, namun belum ada sinyal untuk masuk. Wait and see dulu untuk BRPT. Kemungkinan harga masih bisa turun lebih dalam lagi. Cepin saat ini masih downtrend, belum ada sinyal untuk masuk di Cepin. Kita skip dulu. INKP juga saat ini masih belum ada sinyal untuk masuk. Harga masih berada dalam fase downtrend. Wait and see dulu. INTP saat ini sedang tertahan di daerah supportnya. Namun tren INTP pada saat ini masih berada dalam fase downtrend. Belum ada sinyal untuk masuk. Wait and see dulu. Java juga pada saat ini masih berada dalam fase downtrend. Saat ini harga sedang berada di daerah supportnya. Namun kita masih harus wait and see dulu. Anda bisa masuk di Java jika harga berhasil rebound di atas level 1950 dengan stop loss itu di level 1860. SMGR saat ini sudah mulai agak stabil, namun trennya saat ini masih berada dalam fase downtrend. Kita wait and see dulu, kita tunggu pada saat SMGR berhasil break garis downtrend lainnya. Selanjutnya kita masuk ke sektor consumer. Untuk gudang garam. Gudang garam saat ini sudah mulai agak stabil, namun belum ada sinyal untuk masuk di gudang garam. Tren dari gudang garam sendiri saat ini masih downtrend. Kita wait and see dulu. Sampurna saat ini sudah mulai berusaha untuk menembus garis downtrend lainnya. Namun kita masih harus menunggu konfirmasi. Jika Sampurna berhasil break di atas level 1300, baru aman untuk dibeli dengan stop loss itu di level 1200. ICBP saat ini masih downtrend, belum ada sinyal untuk masuk, kita skip dulu. Indofood juga saat ini masih downtrend, kita skip dulu. KLBF juga belum ada sinyal untuk masuk, wait and see dulu. WIM saat ini masih downtrend juga, support terdekat saat ini berada di level 590. Belum ada sinyal untuk masuk di WIM. Wood saat ini juga masih sideways, belum ada sinyal, kita skip dulu. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan
maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSS Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor finance untuk agro. Agro pada saat ini masih belum ada sinyal untuk masuk. Harga pada hari ini memang naik cukup lumayan, namun belum mampu untuk break di atas garis resistennya. Wait and see dulu, tunggu pada saat agro berhasil break garis resistennya, baru aman untuk dibeli. BBNI pada saat ini juga masih berada dalam fase downtrend. Harga sempat naik juga cukup banyak, namun tertahan di daerah resistennya dan turun kembali. Wait and see dulu untuk BBNI. BBTN saat ini sudah bisa mulai dimasukkan ke dalam watchlist. Saat ini BBTN sudah berhasil membentuk base yang cukup kuat. Namun kita masih harus menunggu pada saat BBTN break di atas garis resistennya. Kemudian kita masuk ke Mandiri. Mandiri pada saat ini juga masih berada dalam fase downtrend. Harga saat ini sedang tertahan di daerah resistennya. Belum ada sinyal untuk masuk di Mandiri, wait and see dulu. BRIS pada saat ini juga masih berada dalam fase downtrend, belum ada sinyal untuk masuk, meskipun saat ini BRIS memang masih cukup kuat untuk tertahan di daerah supportnya. Namun kita masih harus menunggu konfirmasi dalam 1-2 hari ke depan. Selanjutnya kita masuk ke sektor properti. Kita masuk ke saham ASRI. ASRI saat ini masih downtrend, di skip dulu untuk ASRI. BSD juga masih belum ada sinyal untuk masuk, kita skip saja. CTRA saat ini bisa mulai diperhatikan, tren dari CTRA
sudah mulai agak stabil, dan base yang terbentuk juga sudah cukup kuat. Anda bisa mulai masuk ke CTRA pada saat harga berhasil break di atas level 1100 dengan target price itu di level 1170. LPKR saat ini masih belum ada sinyal untuk masuk. Trend dari LPKR saat ini masih berada dalam fase downtrend. PTPP saat ini sudah mulai agak stabil. Harga sudah mulai berusaha untuk rebound dari daerah supportnya. Namun trennya saat ini masih downtrend. Kita masih harus menunggu pada saat PTPP break di atas garis resistennya. P1 saat ini masih sideways cenderung turun, belum ada sinyal, kita wait and see dulu. Kita masuk ke saham, ke sektor trade untuk saham ACE. ACE pada saat ini masih downtrend, belum ada sinyal untuk masuk di ACE, kita skip saja. BMTR juga saat ini masih sideways cenderung turun, di skip dulu. Saham Mika pada saat ini masih sideways, kita skip juga. MNCN pada saat ini harga baru mulai turun dari daerah resistennya, dan tren MNCN pada saat ini masih berada dalam fase downtrend. Kita skip saja untuk MNCN. SEM pada saat ini masih sideways, belum ada sinyal untuk masuk, kita skip juga. UNTR saat ini masih sideways juga, belum ada sinyal untuk masuk di UNTR, meskipun pada saat ini UNTR memang sudah mulai membentuk base yang cukup kuat. Namun kita wait and see dulu, kita tunggu pada saat UNTR berhasil break di atas garis resistennya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap, yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.